Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas soal kasus orang ini. Ini baru-baru aja terungkap nih ya kasusnya, yang menurut aku orang ini bener-bener layak sih dianggap sebagai monster. Karena memang saking gilanya apa yang udah dia lakukan. Dan aku yakin juga sih nih ya, kalian juga bakal kaget sih dengan orang ini. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya, langsung aja kita bahas. Tapi kayak biasa, kita ritual dulu. Jadi siapin minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Si lelaki monster ini bernama Wawon, yang awalnya dia ini tinggal di desa Paku Haji yang ada di Bandung Barat. Nah saat itu kehidupannya sulit nih secara ekonomi, suka minjem uang ke tetangganya cuman untuk kebutuhan sehari-hari. Karena ini istrinya yang bernama Wiwin terpaksa harus jadi TKW ke Malaysia selama 6 tahun untuk membantu masalah ekonomi keluarga mereka. Sedangkan Wawon ini saat itu kerjanya cuman seorang dalang wayang golek tuh dengan penghasilan yang gak menentu. Nah jadi saat itu kebutuhan sehari-harinya pun itu masih di backup, bahkan sepenuhnya nih di backup dari Wiwin yang saat itu sedang di Malaysia. Karena Wiwin merasa nggak sanggup harus terus membiayai Wawon, akhirnya di tahun 2000 mereka pun cerai nih karena masalah finansial. Setelah cerai dengan Wiwin, Wawon ini pindah ke Cianjur, tepatnya itu di desa Gunung Sari, karena di sana ada tawaran kerja untuk dia di pabrik penggilingan beras. Selama tinggal di sana, Wawon ini kenal dengan seorang wanita yang bernama Ende, yang akhirnya dia nikahin nih di tahun 2002. Nah tapi pernikahan mereka pun itu cuman bertahan selama setahun aja, karena di tahun berikutnya ya, di tahun 2003 mereka pun akhirnya cerai. Karena Wawon ini kenal dengan seorang wanita yang lain gitu ya, yang lebih dia sukain, yang bernama Heni. Yang akhirnya di tahun itu juga Wawon ini pun menikahi Heni lagi nih. Terus setahun kemudian Wawon ini menceraikan Heni lagi nih demi wanita kenalan barunya yang bernama Iis, yang akhirnya dia nikahin di tahun 2005. Dan barulah dengan Iis ini dia ini bener-bener langgeng. Gila nggak? Kisah awal mulanya aja Wawon ini udah tukang kawin. Nah tapi ya, bukan ini nih penyebab dia ini dilabelin sebagai monster. Karena nanti kalian bakal tahu ya kalau ini orang bener-bener gila banget. Oke lah, kita lanjut lagi nih pembahasannya. Jadi saat itu Wawon ini kenal dengan temennya yang sesama monster nih, yang bernama Solihin, yang merupakan tetangganya di desa Gunung Sari ini. Awalnya mereka kenal saat itu Wawon ini berobat ke Solihin, yang saat itu Solihin ini memang dianggap sakti nih di desanya. Nah karena ini ya, Wawon pun itu kagum banget dengan Solihin, yang akhirnya ya mereka pun jadi temen. Karena di sini Wawon ini pengen belajar untuk jadi sakti juga, yang akhirnya ya mereka berdua pun itu sampai berencana mau nipu orang-orang dengan kesaktian mereka, yang katanya bisa menggandakan uang. Yang emang mereka ini nargetin orang-orang yang gak berpendidikan, yang gampang dikecoh dengan ala-ala kesaktian. Dan bener aja nih, pas mereka buat pertunjukan kecil-kecilan ya, pertunjukan menggandakan uang di hadapan masyarakat desa di sana, banyak yang kagum nih. Ya padahal itu cuman trik sulap. Nah disinilah mereka ini mulai berencana susun strategi untuk nipu orang-orang dengan lebih serius lagi. Dan saat itu Dede, warga desa di sana, yang juga kagum nih dengan mereka berdua. Tapi kagumnya ini, Dede ini kagum dengan strategi mereka yang akan menipu orang-orang ya, karena keuntungan yang menggiurkan gitu loh. Yang akhirnya ya Dede ini juga join dengan mereka berdua ya untuk bantu-bantu. Dan disinilah mereka bertiga pun mulai susun rencana ya untuk menipu orang dengan penggandaan uang gitu loh. Dan di sisi lain, yang saat itu Wawon ini sebenarnya udah punya istri sahnya yang bernama Iis tadi. Tapi di sini Wawon ini pun mulai kenal dan dekat lagi nih dengan wanita lain yang bernama Halimah, wanita asal Bandung yang merantau ke Cianjur. Yang padahal Halimah ini saat itu udah punya anak dan suami tuh di Bandung, dengan iming-iming harta warisan yang padahal nggak ada. Dan Halimah ini juga salah satu orang yang kagum gitu ya dengan kesaktian Wawon ini yang bisa menggandakan uang. Halimah pun akhirnya mau dinikahin Wawon gitu loh, biarpun cuma nikah siri. Jadi saat itu Wawon ini punya 2 istri sah, tapi masing-masing istrinya ini nggak tahu gitu ya. Ya karena Wawon ini sampai ngontrakin satu rumah khusus untuk tinggal dengan Halimah, dan satu rumah lagi ya untuk tinggal dengan istrinya yang bernama Iis tadi. Padahal saat itu kehidupan Wawon ini tetap masih sulit secara ekonomi. Nah tapi kedua istrinya yang sama-sama nggak tahu tetap tabah dan sabar menunggu warisan Wawon ini yang katanya ada di Mataram, yang padahal ya nggak ada. Bahkan nih ya, setelah keluarga Halimah ini tahu dia nih nikah dengan Wawon, keluarganya pun itu langsung putus hubungan nih dengan Halimah, yang emang nggak mau berhubungan lagi dengan Halimah karena keluarganya benar-benar kesal banget Halimah ini tega ninggalin suami dan anak-anaknya demi laki-laki lain yang nggak jelas asal usulnya. Karena ini Halimah ini ngejual rumahnya di Bandung seharga 30 juta. Dan disinilah Wawon ini tuh langsung meyakinkan Halimah untuk uangnya diserahkan
serahkan ke dia untuk digandain. Nanti Wawon ini bakal melakukan ritual penggandaan uangnya. Dan nanti katanya ya, dia akan ngembalikin uangnya Halimah ini sebanyak 2 kali lipat. Setelah Halimah yakin, dia pun ngasih sebagian besar uangnya dari penjualan rumah tadi tuh yang dikasih ke Wawon dengan harapan uangnya digandakan. Setelah beberapa bulan, Halimah pun yang saat itu mulai sakit-sakitan, mulai nagih uangnya juga nih ke Wawon untuk biaya berobat. Dan Wawon pun itu langsung ngajak Halimah ini ke Lampung juga dengan Solihin dan Dede. Yang katanya uangnya udah keluar tapi uangnya itu ada di Lampung. Dan juga Halimah ini itu harus menjalani sebuah ritual tuh kalau mau ngambil uangnya. Yang padahal ya, mereka bertiga ini berencana mau mengeksekusi Halimah tuh di Lampung dan ngebuang tubuhnya di hutan yang ada di sana. Karena strategi mereka sebenarnya memang begini. Nah tapi nih ya, sampai di Lampung, setelah mereka ini ngebawa Halimah di Lampung, mereka pun gagal mengeksekusi Halimah karena memang nggak nemu celah tuh saat mereka di sana. Yang akhirnya mereka balik lagi nih ke Cianjur. Nyampe di Cianjur, sakitnya Halimah ini kambuh lagi yang ngebuat Halimah ini cuman bisa berbaring. Dan disinilah mereka ambil kesempatan yang mana di sini Solihin lah yang jadi eksekutornya. Solihin ini datang ke kontrakannya Halimah yang seolah-olah jenguk si Halimah yang sedang sakit. Dan disitulah dia langsung mencekik sampai Halimah ini tuh benar-benar mengembuskan napas terakhirnya. Setelah itu semua orang ngiranya kalau Halimah ini tutup usia karena penyakitnya. Dan juga ya saat itu nggak ada yang tahu kalau Halimah ini menggandakan uangnya ke mereka bertiga ini. Karena salah satu persyaratannya kalau korbannya mau menggandakan uangnya harus benar-benar dirahasiakan kalau mau ritualnya benar-benar berhasil. Nah jadi mereka bertiga pun di sini ya benar-benar berhasil gitu ya melakukan aksinya ke korban pertamanya. Nah setelah itu mereka bertiga pun itu bagi hasil. Sedangkan keluarganya Halimah saat itu berduka. Nah tapi saat itu ya keluarganya Halimah ini sebenarnya sempat ngerasa janggal. Uang Halimah ini yang berasal dari dia ngejual rumahnya itu hilang nggak tahu kemana gitu. Nah tapi di sini ya kasus ini pun awalnya memang nggak nyampe ke polisi. Nah jadi di sini mereka bertiga ini benar-benar berhasil dengan skenarionya. Tapi nggak sampai di sini aja nih. Yang aku nggak habis pikir ya, setelah ini Wawon ini juga itu merayu anak perempuannya Halimah yang bernama Ai. Yang padahal saat itu ya si Ai ini itu udah punya suami dan punya 3 anak loh. Tapi yang buat aku makin bingung lagi, Ai pun mau loh dinikahin Wawon dengan iming-iming yang sama nih kayak sebelumnya. Kalau Wawon ini itu punya harta warisan yang melimpah yang ada di Mataram. Ya padahal nggak ada. Karena Wawon ini juga ngakunya kalau dia ini orang asli Mataram. Ya padahal ya enggak. Dan Ai ini juga nih salah satu orang yang kagum dengan Wawon gitu loh. Karena dia percaya Wawon ini orang yang sakti yang bisa menggandakan uang. Yang akhirnya mereka pun nikah nih di tahun 2017. Tinggal di rumah kontrakan yang ada di Cianjur. Dan dari pernikahan ini mereka pun itu sampai punya 2 anak yang bernama Neng Ayu dan Bayu. Tapi saat itu masalah finansial ini masih jadi masalah utama nih di keluarga mereka. Sampai Wawon ini pun sering ngutang ke tetangganya. Nah tapi yang anehnya ya, Ai tetap percaya dengan kesaktian Wawon dan juga percaya dengan harta Wawon ini yang melimpah yang ada di Mataram. Karena masih sulit secara keuangan, akhirnya di sini Wawon pun mulai nargetin dan nyari korban berikutnya nih. Selanjutnya di sini Wawon ini nargetin dan ngajak Wiwin yang mantan istrinya tadi dan juga Noneng ibunya Wiwin ini untuk uangnya digandakan. Entah gimana cara Wawon ini bisa meyakinkan mereka ya. Aneh ya nih ya, mereka pun itu percaya dengan kesaktian Wawon ini. Bahkan ya mereka pun itu sampai ngasih uang sebesar 25 juta nih ke Wawon untuk uangnya itu digandakan. Bahkan setelah itu Wawon ini juga nyuruh Yeni istrinya Dede untuk nyari para TKW yang mau uangnya digandakan. Karena Yeni ini memang mantan TKW, jadi circle-nya ya para TKW gitu loh. Nah karena Wawon ini tahu banget gitu ya kalau TKW biasanya uang tabungannya banyak. Singkat cerita, Wawon ini berhasil nemuin target seorang TKW yang bernama Siti Fatimah yang saat itu sedang bekerja di Arab Saudi. Yang berhasil dia yakinkan soal kesaktiannya Wawon ini yang bisa menggandakan uang. Yang akhirnya Siti pun itu sampai ngirim uang tabungannya ke Wawon ini sebesar 180 juta. Yang mana itu uang tabungan Siti ini selama 3 tahun kerja di Arab Saudi. Setelah lama Siti nunggu kabar soal uangnya yang ada di Wawon, akhirnya dia sampai nanya nih ke Wawon. Nah tapi di sini Wawon ini langsung nyuruh Siti ini untuk pulang ke Indonesia. Karena kata Wawon ini uangnya itu ada di Mataram yang udah dia gandakan. Nah tapi Wawon ini bilang di saat ngambil uangnya Siti ini wajib menjalani sebuah ritual dan syaratnya itu harus benar-benar rahasia. Nah jadi nggak boleh ada yang tahu dengan ritual penggandaan uangnya. Karena ini tanpa menghubungi keluarganya Siti pun pulang ke Indonesia dan nemuin Wawon. Nah tapi di saat yang bersamaan ya
ya Wiwin dan Noneng yang juga uangnya ada di Wawon juga nanya nih soal kabar uangnya ke Wawon. Tapi saat itu Wawon ini udah terus terang nih ke Wiwin dan Noneng soal penggandaan uangnya itu sebenarnya nggak ada dan nggak mungkin. Nah tapi di sini Wawon ini minta tolong ke mereka gitu loh. Kalau mereka ini mau uangnya sebesar 25 juta balik, mereka ini harus nolongin Wawon. Karena saat itu Wawon ini mau bawa Siti ke Mataram yang niatnya mau mengeksekusi Siti di Mataram. Nah nanti uang dari Siti inilah untuk ngebalikin uang mereka. Wiwin dan Noneng pun bener-bener kaget gitu loh dengan penjelasan Wawon ini. Nah tapi karena merasa nggak ada pilihan lain gitu ya, Wiwin dan Noneng pun akhirnya setuju gitu loh asalkan uang mereka dibalikan. Nah jadi singkat cerita ya, akhirnya mereka pun setuju dan ngebawa Siti ke Mataram. Saat mereka di perjalanan naik kapal KM Marina Primera, disinilah mereka ngebuang Siti saat kapalnya ini ada di tengah laut dan membangun skenario yang seolah Noneng ini berantem dengan Siti. Nah jadi Siti ini nggak sengaja terjatuh dari kapal. Setelah berjam-jam mereka ngebuang Siti ke laut yang emang nggak ada pihak lain yang tahu, barulah mereka semua seolah panik dan ngelapor ke kru kapalnya kalau salah satu teman mereka itu terjatuh ke laut, yang seolah kejadiannya itu baru-baru aja terjadi. Dan saat itu juga kapalnya langsung berhenti dan coba nyari dan nyelamatin Siti. Nah tapi Siti saat itu nggak juga ditemukan ya karena Siti dilemparnya itu memang beberapa jam yang lalu gitu ya, yang emang udah jauh di belakang, makanya nggak ditemukan. Dan besoknya barulah tubuhnya Siti ini ditemukan yang udah meninggoy. Dan kasus ini pun saat itu cuma dinyatakan murni kecelakaan. Sampai sini skenario Wawon ini benar-benar berhasil dan berjalan sempurna. Bahkan setelah itu ya mereka pun itu dengan santainya pulang ke Cianjur. Setelah ini barulah Wawon ini bangun skenario baru lagi nih untuk menyingkirkan Wiwin dan Noneng yang saat itu masih terus-menerus nagih uangnya nih ke Wawon. Demi menghabisi Wiwin dan Noneng, Wawon dan Solihin sampai nyewa rumah kontrakan di Cianjur loh untuk mengeksekusi mereka ini. Bahkan ya yang lebih gilanya lagi, mereka pun itu udah siapin 2 liang untuk Wiwin dan Noneng. Setelah itu Wawon ini nyuruh mereka berdua datang ke rumah kontrakan itu untuk ambil uangnya. Nah begitu mereka datang dan dipersilahkan masuk, Wawon dan Solihin pun langsung mengeksekusi mereka berdua di rumah itu dengan cara dicekik. Setelah itu tubuh mereka berdua pun langsung dimasukkan ke galian yang udah mereka siapkan. Nah setelah itu mereka pun nutupin lantainya lagi serapi mungkin gitu loh, yang seolah nggak pernah terjadi apapun di situ. Nah di sini lagi-lagi Wawon ini berhasil, bahkan nggak ada yang curiga loh dengan apa yang udah dia lakukan. Berhasil dengan skenarionya, Wawon pun makin percaya diri lagi untuk nargetin korban-korban selanjutnya. Dan entah gimana caranya ya, di sini Wawon ini berhasil meyakinkan korban selanjutnya yang bernama Farida, yang saat itu Farida ini juga TKW yang sedang kerja di Dubai. Farida ini juga sampai ngirim uang tabungannya sebesar ratusan juta tuh ke Wawon untuk uangnya itu digandakan. Nah tapi setelah beberapa bulan saat Farida ini nanya nih ya soal kabar uangnya, Wawon pun langsung nyuruh Farida ini balik ke Indonesia untuk nemuin Wawon ini karena katanya uangnya itu udah selesai dia gandakan. Dan Wawon juga minta ke Farida kalau dia wajib menjalankan sebuah ritual dulu saat proses pengambilan uangnya, dan juga minta ke Farida kalau semuanya harus benar-benar rahasia kalau mau ritualnya benar-benar berhasil. Karena ini Farida pun sampai cuti dari kerjaannya di Dubai dan balik ke Indonesia. Dengan keluarganya, Farida ini beralasan kalau dia balik ke Indonesia karena mau nemenin majikannya dari Dubai jalan-jalan ke Bali. Jadi itu alasannya aja untuk nggak nemuin keluarganya. Bahkan begitu nyampe di Indonesia, Farida pun langsung nemuin Wawon. Di Cianjur, Wawon ini udah nyewa rumah kontrakan yang lain lagi khusus untuk mengeksekusi Farida ini. Bahkan di situ ya, mereka ini udah siapin liang loh di dalam rumah kontrakan itu untuk Farida ini. Begitu Farida datang ke rumah itu, Wawon dan Solihin pun langsung mengeksekusi Farida dan juga nguburin Farida ini di liang yang udah mereka siapkan yang ada di dalam rumah itu. Setelah itu mereka timbun lagi dan ngebalikin kondisi lantainya kayak yang sebelumnya gitu, yang seolah kayak nggak terjadi apapun. Nah di sini ya lagi-lagi Wawon dan Solihin ini berhasil nih ngelakuin aksinya, bahkan nggak ada yang curiga. Setelah itu Wawon, Solihin dan Dede selanjutnya mereka ini nargetin akan mengeksekusi Yeni, yang padahal ya Yeni ini istrinya Dede loh. Mereka nargetin Yeni karena Yeni ini mulai curiga nih dengan aktivitas mereka akhir-akhir ini. Karena ya kedua TKW yang udah jadi korban mereka itu sebenarnya temennya Yeni. Nah karena dari Yeni nih ya, mereka ini dapat TKW yang tadi, yaitu jaringan dari Yeni. Nah jadi Yeni ini mulai curiga, makanya mereka ini nargetin Yeni akan mengeksekusi Yeni karena mereka ini takut kalau Yeni ini nantinya ngelapor gitu loh ke polisi. Gimana caranya? Dengan cara yang sama juga kayak cara-cara sebelumnya, dimana Yeni ini dipancing ke rumah kontrakan
kontrakan yang udah disiapkan Wawon ini. Nah tapi syukurnya Yeni ini seolah kayak udah tahu gitu loh. Yang akhirnya Yeni ini nggak mau ngikutin perintah mereka. Bahkan di sini Yeni ini ketakutan banget. Bahkan ya Yeni ini sampai melarikan diri ke luar negeri. Karena sebelumnya Yeni ini memang TKW yang punya temen di Malaysia gitu loh. Nah jadi dia ini lari ke sana karena tahu kalau dia ini udah dijadikan target selanjutnya. Karena selalu berhasil mengakhiri hidup orang lain, yang seolah muncul rasa gairah gitu loh di Wawon ini untuk terus mengakhiri hidup orang lain, yang ngebuat Wawon ini saat itu bener-bener makin ketagihan. Bahkan yang gila banget nih ya menurut aku, di situ Wawon ini ngebawa anaknya si Bayu yang masih kecil banget itu dibawa ke rumah kontrakan di tempat dia mengeksekusi korban-korbannya. Dia ini pamit ke istrinya yang katanya mau ngebawa Bayu ke Mataram untuk disunat. Padahal begitu nyampe di rumah kontrakan itu yang cuman Wawon dan si Bayu ini aja berdua, di situ Wawon pun langsung mencekik Bayu sampai Bayu pun itu benar-benar meninggoy. Dia tega ngelakuin ini ke anaknya sendiri cuman karena Bayu ini sering banget berisik nangis di tengah malam loh. Setelah itu tubuh Bayu pun dia kuburin tuh di dalam rumah kontrakan itu. Tapi saat itu si Ai, istrinya Wawon ini sama sekali nggak tahu ya, karena yang dia tahu kalau anaknya si Bayu itu dibawa sunat gitu loh ke Mataram. Setelah itu Wawon pun ngebawa istrinya si Ai ini dan ketiga anaknya untuk pindah ke Bekasi. Yang tujuannya di sana Wawon ini mau mengeksekusi istri dan ketiga anaknya. Bahkan saat itu ya Wawon dan Solihin itu udah siapkan rumah kontrakan di Bekasi yang khusus untuk mengeksekusi mereka ini. Karena saat itu istrinya Wawon ini juga mulai curiga dengan apa yang udah mereka lakukan akhir-akhir ini ke para korbannya. Nah jadi mereka ini takut kalau nanti istrinya Wawon ini ngelapor ke polisi. Setelah tinggal di Bekasi di rumah kontrakan yang udah disiapin Wawon ini ya, di sini mereka bertiga pun memulai skenario-nya lagi nih. Nah jadi di situ seolah-olah Solihin dan Dede datang bertamu yang ngelihat tempat tinggal mereka yang baru di Bekasi. Nah jadi bertamu biasa lah ya, pasti ngopi. Di malam harinya saat mereka bertamu, disinilah Dede yang ngebuat kopi gitu ya, dan naruh racun di kopinya Ai dan ketiga anaknya. Setelah racunnya bereaksi, mereka pun di situ langsung kepanasan dan merintih kesakitan. Di situ Wawon dan Solihin langsung kabur, sedangkan Dede itu pura-pura keracunan juga tuh di situ untuk memastikan gak ada warga yang datang untuk nolongin mereka dan memastikan untuk mereka ini benar-benar meninggoy gitu loh. Sedangkan di situ Ai dan ketiga anaknya itu masih merintih kesakitan tuh sampai pagi. Yang akhirnya tetangganya yang dengar suara Ai ya itu langsung curiga dan langsung mendobrak pintu rumahnya. Disinilah mereka ngelihat Dede, Ai dan ketiga anaknya yang udah tergeletak dalam kondisi mulutnya yang berbusa. Warga di sana pun itu rame-rame langsung melarikan mereka ini tuh ke rumah sakit yang ada di Bantar Gebang Bekasi. Tapi sayangnya nyampe di rumah sakit, Ai dan ketiga anaknya pun itu nggak bisa diselamatkan, yang akhirnya meninggoy. Sedangkan yang selamat cuman si Dede ini aja ya, karena dia memang pura-pura keracunan gitu ya, yang seolah dia juga itu salah satu korban keracunan tuh di sini. Sedangkan Wawon dan Solihin buru-buru balik ke Cianjur tuh saat itu. Nyampe di sana mereka ini tuh langsung membuat liang lagi nih ya di rumah kontrakan khusus untuk eksekusi itu, yang rencananya mereka mau mengeksekusi Iis, mantan istrinya Wawon ini. Karena saat itu Iis juga udah mulai mengendus soal apa yang udah mereka lakukan ke korban-korbannya. Nah jadi supaya Iis ini nggak ngelapor, mereka ini buru-buru siapin semuanya untuk menyingkirkan Iis ini. Dan Wawon ini juga udah nargetin tetangganya yang ada di Cianjur yang bernama Ujang. Karena Ujang ini juga mulai curiga, kepo dengan aktivitas mereka akhir-akhir ini. Karena Ujang ini ya emang merasa aktivitas mereka ini aneh banget gitu loh. Jadi karena takut nantinya Ujang ini ngelapor, makanya nih Ujang dan juga Iis nih ya mantan istrinya jadi targetnya Wawon dan Solihin tuh saat itu. Tapi di sisi lain karena istrinya Wawon ini ya si Ai tadi dan ketiga anaknya nggak selamat gitu ya karena diracun, polisi pun mulai turun tangan, mulai menyelidiki kasus ini. Yang mana penyelidikan polisi bermula dari Dede. Karena saat itu Dede satu-satunya yang selamat yang dianggap aneh dan janggal. Karena kadar racun yang ada di tubuhnya Dede itu dikit banget, beda dengan Ai dan ketiga anaknya. Nah jadi Dede ini kan yang naruh racun ke mereka semua. Yang sebenarnya Dede ini juga naruh racun ke kopinya sendiri. Nah tapi racun yang dia taruh ke kopinya sendiri itu memang udah dia takarkan yang cukup untuk dia berpura-pura keracunan gitu loh. Karena itu nggak bakal ngebuat dia kenapa-kenapa ya, karena takaran racunnya dikit. Jadi itulah awal mulanya yang ngebuat polisi curiga dengan Dede ini, yang akhirnya menyelidiki Dede ini, termasuk interogasi Dede ini. Karena kebohongan gak akan bisa bertahan lama ya saat diperiksa, terutama diinterogasi, gak butuh waktu lama. Akhirnya Dede pun mengakui skenarionya dan juga ngakuin Wawon dan Solihin bagian dari skenarionya, bahkan ngakuin Wawon inilah otak dari ini semua.
Dan singkat cerita, nggak butuh waktu lama, akhirnya Wawon dan Solihin berhasil ditangkap di Cianjur di rumah kontrakannya. Sebelum mereka ini mengeksekusi Iis dan Ujang yang udah mereka targetkan gitu ya untuk mereka eksekusi. Untungnya ya mereka ini selamat. Setelah ditangkap, Wawon dan Solihin akhirnya mengakui semua yang udah mereka lakukan. Yang akhirnya mereka bertiga ini pun benar-benar ketangkap dan perjalanan mereka bertiga ini pun akhirnya disinilah berakhir gitu ya. Karena mereka ini ditangkap itu di Januari 2023 kemarin. Dan betapa kagetnya pihak kepolisian saat itu ya setelah mereka ini mengakui semua yang udah mereka lakukan dari awal. Dan polisi juga itu sampai membongkar lantai rumah kontrakan yang ternyata disitulah polisi nemuin ya beberapa korbannya yang udah mereka kubur. Dan yang gak kalah kaget ini si pemilik rumah kontrakan itu. Bahkan di pengakuannya ya si pemilik rumah kontrakan itu sampai berencana mau ngebongkar rumah itu karena takut rumahnya nanti jadi angker. Dan kasus ini pun benar-benar menghebohkan seluruh Indonesia ya dengan apa yang udah mereka lakukan. Karena total mereka ini udah mengakhiri hidup 9 orang dengan skenario-nya Wawon ini yang emang sangat terencana gitu ya. Bahkan sampai mereka ini tuh ketagihan gitu loh, terus menerus melakukan aksinya yang kayak tadi. Dan polisi juga nemuin dan sita uang sebesar 1 miliar. Yang mana ini uang para korbannya dan juga uang para TKW yang udah mereka tipu. Nah jadi karena ini ya mereka bertiga pun akhirnya dijatuhin hukuman mati. Jadi gimana nih menurut kalian soal kasus ini? Udah banyak banget gitu ya kasus orang-orang sakti ini kayak orang-orang sakit gitu ya yang berakhir kayak gini gitu loh. Dan yang aku bingung gitu ya kenapa sih masih banyak orang yang percaya dengan orang-orang sakti apalagi menggandakan uang gitu ya. Oke lah sampai sini aja pembahasan kita. Jadi untuk kedepannya mungkin kalian nemu kasus yang kiranya seru untuk kita bahas, ya kalian bisa share aja di kolom komen gitu ya. Karena kalau memang seru nanti bakal aku up. Atau mungkin kita bahas Sambo juga kah? Gimana nih menurut kalian? Ya kalau kalian memang banyak yang minta bakal aku up nanti di next konten. Oke lah sampai sini aja. Aku Rizky Wadiono. Bye bye.